Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kepada Mas Salim yang saya muliakan, kepada ikhwan dan akhwat seluruh pegawai CBN Aliyah Hirba yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita merasakan nikmat tersebut yang begitu banyak. Dan kita tanpa terasa sudah berada di bulan Al-Muharram atau bulan Suro. Bulan Muharram ini adalah bulan pertama di kalender Islam yang dulu ditetapkan oleh Umar Ibnul Khattab. Ya. Bukan Rasulullah yang menetapkan. Jadi kalau ada orang mengatakan Rasulullah mengamalkan ini di bulan ini, dulu nggak ada penanggalan. Ada bulannya, tapi penanggalannya di Umar. Berarti kalau ini sudah 1446, otomatis umur kita bertambah secara hitungan, tapi berkurang secara hakikatnya. Maka kita harus lebih baik lagi dalam kerja, dalam ibadah, dalam muamalah, harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Bukan sama. Yang sudah bagus tetap ditingkatkan. Yang mungkin sudah tidak terlambat, sudah semangat, tingkatkan apa? Penuhi dengan kekosongan zikir kepada Allah. Perbaiki niat-niat hati. Ya. Ini peringatan buat anak dan antum sekalian supaya kita semakin hari semakin baik. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita ya dengan panduan kitab Ahadisul Akhlaq karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad Al-Badr masuk pada bab yang kedua, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini insya Allah kita akan bagi menjadi 3 sesi, ya, yang tentang birrul walidain. Ya, mungkin sesi 1, 2, dan 3. Adapun setelah itu baru nanti uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena pembahasan birrul walidain ini luas sekali. Ya, pembahasan birrul walidain itu luas sekali. Ditulis oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Ada buku khusus tentang birrul walidain. Ya. Ada hadis-hadis tentang mengumpulkan birrul walidain. Dan penjabarannya sangat luas. Dan beliau, Syekh Abdul Razak mengatakan, ya'ti fi sodaratil akhlaq muqaddimaha birrul walidain. Datang di awal dalam pembahasan akhlak itu membahas tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Li'annahuma ahaqqun nasi bil adab wa bihusnil muamalah wa karimil akhlaq wal adab. Karena bapak dan ibu, orang tua kita itu adalah keduanya manusia yang paling berhak untuk kita bersikap baik, beradab, ya, bagus dalam muamalah, mulia dalam akhlak dan adab dan yang lainnya. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dirinya dengan orang tua itu banyak di ayat-ayatnya. Di antaranya firman Allah surat Al-Isra ayat 23. Diulang-ulang nanti dilihat. Surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu mewajibkan, qada yang itu mewajibkan
menetapkan, mengharuskan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia saja. Ibadah itu hanya kepada Allah semata. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat ihsan. Jadi Allah gandengkan. Pertama, orang itu harus mengutamakan hak Allah dulu, yaitu nyembah hanya Allah semata. Kenapa? Karena adanya Allah, ya, sebabnya Allah kita ada. Kalau nggak ada Allah, kita nggak ada. Ya, Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Dua orang tua itu kalau ada atau nggak ada, selama dia adalah orang tua kita, berbuat baik. Dan ihsan itu umum. Dan adanya kedua orang tua, berarti adanya kita. Allah menciptakan kedua orang tua kita, baru nanti munculnya kita. Makanya Allah menggandeng ini. Dan nanti kedepannya insya Allah itu banyak sekali teguran buat kita yang kurang maksimal terhadap kedua orang tua. Ini di surat Al-Isra ayat 23. Kemudian di surat Al-An'am ayat 151 Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada ahlul kitab, "Ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Kesini kita baca apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Apa yang diharamkan? Ya. Alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Maka syirik besar atau syirik kecil jangan. Karena ini adalah haram. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Di sini jelas Allah melarang kita berbuat syirik kepada Allah, dan Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini dalil yang kedua. Surat apa tadi? Kalau nggak hafal ya paling nggak tahu Al-An'am ayat sekian, walaupun belum hafal suratnya. Al-An'am ayat 151 ya. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kepada Allah semata, jangan kamu berbuat syirik sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Ini sama diulang ya. Dan di dalam surat Luqman ayat 14 Allah mengatakan, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadaku kalian akan dikembalikan. Di sini baru kita disebutkan oleh mu'alif 4 ayat, 4 dalil. Dan beliau Syekh Abdul Razak menjelaskan, oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari, siapa namanya? Kalau tanya ulama bingung. Antum siapa namanya? Kunyahnya Mas Salim. Bu Faiz, bener? Buhani ternyata. Allah. Kalau ini Al-Imam Bukhari terkenal nama daerahnya Bukhara. Bukhara itu daerah Eropa sana. Beliau namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Udah, minimalnya Muhammad bin Ismail. Kalau Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Kalau saya Semin, Muhammad bin Soleh. Kayak gitu ya tahu dikit-dikit lah, jangan banyak-banyak. Dikit aja nggak tahu. Iya, diingat-ingat ya. Ini orang-orang besar. Al-Imam Bukhari, beliau punya kitab namanya Adabul Mufrad. Apa itu artinya? Adab tersendiri. Jadi Imam Bukhari itu punya kitab sahih, tulis tentang masalah hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak, tentang berbuat baik. Ternyata banyak sekali. Akhirnya Imam Bukhari nulis sendiri namanya kitab Adabul Mufrad. Dari awal sampai akhir, lebih tebal daripada kitab ini. Itu isinya tentang hadis akhlak-akhlak. Dan beliau menyendirikan bi abwabin adidah fi birril walidain. Tentang birrul walidain babnya banyak sekali. Bab berbuat baik kepada orang tua, bab lembut kepada orang tua, bab memberi nafkah kepada orang tua. Bab banyak sekali. Pernah lihat belum kitabnya?
atau baru dengar? Adabul mufrad. Ini di beberapa tempat sudah dikaji. Bagus ya. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya masalah berbakti kepada orang tua itu bukan masalah yang sepele. Sesuatu kalau sering disebut berarti itu hal yang penting. Antum punya hobi masing-masing. Ada orang tuh hobinya main bola. Ngomongnya bola. Jadi di pikirannya senangnya cuma bola. Ada orang dia hobinya gonta-ganti HP. Ngomongnya tentang HP, spek HP, berarti dia senang HP. Ada orang ngomongnya tentang herbal. Ya memang senang di herbal. Ada orang ngomongnya tentang apa? Itu yang kita pahami bersama. Dan banyak ayat, banyak dalil hadis, banyak menyebutkan, mengikatkan antara kita mengibadahi Allah dan berbuat baik kepada orang tua, berarti ini hal yang sangat penting. Bukan hal yang sepele. Sebagaimana dulu pernah saya singgung, yang insya Allah nanti kita ketemu babnya, ya pembahasannya. Andaikan orang tua itu sekedar melahirkan, ibu ceprol, kemudian ditinggal, anak yang itu ditinggal dirawat oleh orang lain, dibesarkan, disekolahkan jadi macam-macam, ketemu orang tuanya, wajib gak berbakti? Wajib. Apalagi nanti kita sebutkan, ternyata jasa orang tua kita itu luar biasa. Ya. Dan dulu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau ya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling Allah cintai? Apa itu? Terus yang kedua? Yang ketiga? Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Ini mendahulukan hak Allah. Antum kalau sholat 5 waktu sholat tapi nggak tepat waktu, belum bagus. Kalau antum sholat tepat waktu, bagus. Dan laki-laki harus jamaah. Antum jamaah enggak tadi subuh? Alhamdulillah. Siapa yang enggak jamaah? Si kecil jamaah enggak? Enggak jamaah. Waduh, besok jamaah ya. Yang kedua, ditanya lagi, qultu summa ayyu? Amalan apa lagi ya Rasulullah yang paling Allah cintai? Kata beliau, summa birrul walidain. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu? Kemudian aku tanya lagi, apa yang ketiganya? Kata Nabi, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Sebenarnya banyak amal-amal yang Allah cintai. Tapi di sini, dari dalam satu waktu, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi tentang 3 amalan. Dan Nabi mendahulukan pertama hak Allah, karena memang sholat itu kalau bagus, yang lain jadi bagus. Kalau jelek, yang lain jadi jelek. Yang kedua, hak kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihad. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu jihad. Tidak semua orang bisa untuk berjihad. Sedangkan sholat, laki perempuan bisa. Berbakti, dan kita semua pasti jadi anak. Kita ini pasti anak. Dan kita belum tentu jadi orang tua. Paham maksud anak? Karena kita dilahirkan oleh ibu kita, dan kita belum tentu jadi bapak atau jadi ibu. Karena nggak semua orang Allah beri amanah anak. Ya. Di sini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ya. Kata beliau, Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, hadza fihi hirsus sahabah ala ma'rifati tafadulil a'mal. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita semangatnya para sahabat untuk mengetahui tingkatan-tingkatan amalan. Ya. Wa hirsum ala ma'rifati ma tunalu bihi mahabbatullah, dan semangatnya mereka ingin mengetahui apa sih yang Allah cintai, dan kalau sudah tahu berusaha untuk meraih kecintaan tersebut. Ya. Wa huwa nabi'un an syiddati ruhbatin fil khair. Ini terpancar dari semangatnya, dari sungguh-sungguhnya untuk meraih kebaikan. Wa ma'rifatul ahabu wal afdal liyaf'alu, dan mereka mengetahui kebaikan, mengetahui hal yang dicintai Allah, mengetahui keutamaan untuk mereka kerjakan.
bukan sebagai wawasan. Waliyanalu bidzalika mahabbatullah lahum, agar mereka memperoleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau ada orang mengatakan ana uhibbuka, jawabannya apa? Ada temanmu ketemu kamu, ana uhibbu, aku mencintaimu. Boleh enggak? Boleh enggak? Ya harus. Kalau kita mencintai seseorang, kita kabarkan. Misalnya bilang, Mas Salim, uhibbukallah, aku mencintaimu karena Allah. Kenapa? Karena orangnya baik, tak cintai. Tapi tak kalah maksiat, aku enggak cinta sama kamu. Nanti kalau dia baik lagi, mencintai. Apa jawabannya? Kalau ada orang ngomong kepada kita seperti itu, atau kita ngomong kepada orang seperti itu, jawaban dia apa? Pernah dengar ya? Belum pernah. Anak seringnya kalau sama akhwat, cuma sama akhwat. Sama akhwat boleh, pada istrinya, pada ibunya, pada adiknya boleh. Kalau sama ikhwan atau secara umum apa jawabannya? Wa as'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuka wa hubbu amalin yuqarribuni ila hubbuk, ya, ila hubbik. Ini diantara doa Nabi meminta kepada Allah, cintanya Allah dan cinta orang yang mencintai, dan semua amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada kita, aku mencintaimu, ya semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku, dan semoga cinta kita ini nanti karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena yang lain. Tapi tak kalah keliru orang yang kita cintai, ya kita katakan keliru, ya semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku, dan semoga cinta kita karena Allah. Dan ini doa Nabi meminta cinta Allah dan cinta orang yang cinta kepada Allah, dan seluruh kecintaan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman kita ini ada berapa cabang? Karena sambil tanya-tanya ya, sering lupa namanya. Mas, siapa nama antum? Antum? Eko. Mas Eko. Ada berapa cabang iman? Iman kita ada berapa cabang? 5. Oh, 5. Mas belakang Mas Haryono, Mas siapa? Khairul, berapa cabang? Gak ada yang tahu. Angkat tangan, tahu? Iya, 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. 73 atau sampai 74, 75, 76 sampai 79. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu 70 cabang, 70 cabang lebih. Atau dalam riwayat bid'un wa sittun, 60 cabang lebih. Jadi 73, bid'un itu 3 sampai 9. 73 atau 74, 75, 76, 77, 79, 63, 64 atau 69 gitu. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling tinggi cabang keimanan itu la ilaha illallah, dan yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Apakah itu duri, kayu, batu atau yang lain. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu cabang dari keimanan. Ya. Di sini mau dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau membawakan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari ya sahabat, siapa ini sahabatnya? Beliau mau menjelaskan bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Dan semua cabang keimanan ini, ya, mengantarkan seseorang kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, hadis yang ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah menjelaskan tentang yang paling dicintai oleh Allah. Berarti diantaranya adalah sholat, diantaranya berbakti kepada orang tua, diantaranya jihad di jalan Allah. Dan kenapa orang tua didahulukan daripada jihad? Padahal jihad itu dalam satu riwayat, ya, waktu ditanya tentang Islam, Rasul Amril Islam, wa admudu sholat, wa jiwat, wa kemudian apa? Rasul Amril Islam, wa amudu sholat, wa sanamu al jihadu fi sabilillah. Waktu ditanya, waktu dijelaskan oleh Nabi, pokok perkara itu Islam, tiang penyangganya itu sholat, tapi paling pokoknya, paling tingginya itu jihad. Tapi di hadis tadi, kenapa
birrul walidain didahulukan daripada jihad? Ada yang bisa jawab? Ada dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya yang paling utama itu adalah Islam, tiangnya sholat. Kemudian puncaknya itu jihad di jalan Allah. Kenapa di sini disebutkan birrul walidain, jihad malah di bawah? Wasananu al-jihad fisabilillah. Kenapa bawah? Nggak ada yang tahu. Jihad belum tentu wajib. Sahih. Ya. Bahkan kadang jihad wajib, orang tuanya nggak membolehkan. Kita jihad apa enggak? Enggak. Dulu ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin jihad. Sudah siap-siap, ya, istiqdatnya sudah luar biasa. Ya Rasulullah, saya ingin jihad. Nabi paham kondisi. Alaka abawan. Alaka abawan. Kamu punya dua orang tua? Ya Rasulullah. Naam. Kata Nabi, fafihima fajahid. Pada kedua orang tua itu ada pahala jihad. Kita berbakti, kita berkata-kata lembut, kita membantu, itu sudah pahala jihad. Fahaqqul walidain haqqun azim wa birruha amrun mutaakkid. Hak kedua orang tua itu hak yang paling agung, dan berbakti kepada keduanya adalah perkara yang ditekankan. Bahkan ada seorang yang pengen jihad, bilang, ya Rasulullah saya pengen jihad, tapi bapak ibuku nangis. Pulang, bikin orang tuamu ketawa dan jangan pergi jihad. Pada keduanya ada jihad. Nah, ini kalau kita tinggal, misalnya rumahnya Wonogiri, tinggal di Sukoharjo, bapak ibu bilang, le, balik nih Wonogiri. Nah nanti usahanya, le, balik Wonogiri. Nanti anunya, le, sudah 3 kali, wajib pulang. Bisa? Bisa enggak? Bisa. Tapi kalau kita mau, ya ngomong baik-baik kepada orang tua. Saya akan tetap berbakti, tapi saya kalau tinggal di sini belum bisa karena begini. Orang tua terima, alhamdulillah. Kalau nggak terima, tetap wajib pulang. Permintaan orang tua yang mubah itu wajib kita jalankan. Apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib. Misalnya yang mubah kayak tadi, le, jangan kerja di sana. Ibu nggak seneng, kamu pulangnya malam terus, duit nggak ngumpul, kamu tambah nggak bener. Wajib kita tinggalkan, keluar. Itu yang mubah. Apalagi yang sunnah misalnya, le, kerjakan puasa Senin Kemis. Maka harus kita kerjakan. Apalagi yang wajib, le, kamu nggak sholat 5 waktu, udah nggak usah tinggal di rumah. Itu lebih lagi. Paham ini? Yang mubah aja jadi keharusan. Kita nggak boleh bikin orang tua sedih. Kita nggak boleh bikin orang tua kecewa. Ya, berat. Tapi insya Allah kita nanti berikan beberapa contoh-contoh kisah yang real. Dan itu luar biasa benar. Ya. Apa yang dimaksud bir? Ini tadi mukadimah dalil ya, penjelasan. Sekarang apa yang dimaksud bir? Kenapa kok kita suruh birrul walidain, bukan kalimat yang lain? Allah menggunakan kata al-bir. Bir itu bukan minuman loh ya. Al-bir itu artinya al-birru, ya bukan biru. Al-birru itu artinya kalimatun jami'atun tatanawulu jami'u sunufil ihsan. Sebuah kata yang mencakup seluruh kebaikan. Baik itu ucapan, perbuatan, karimul muamalah, muamalahnya sangat-sangat mulia. Watibul akhlak, akhlaknya sangat bagus. Wa an yuhsina ilaihima bil muamalah, dan berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kita tidak pernah meninggikan suara, juga tidak ngomong pelan tapi nyelekit juga enggak. Ada orang, memang orang-orang Solo ini nggak mungkin nggak ngomong teriak, cuma nyelekit. Bapak repot kayak aku bentino. Ibu itu jengkel kayak gitu. Omongnya pelan tuh, tapi nyelekit. Itu enggak boleh. Ya. Jadi suaranya direndahkan, kata-katanya pun nggak boleh menyakiti. Ini yang memang berat, tapi insya Allah pahalanya besar sekali. Ya, karena apa? Karena keridhaan orang tua kepada kita itu keridhaan Allah. Murkanya orang tua kepada kita, murkanya Allah. Kita itu senang kalau masih bisa dengar maturun gede, yongger, mudah-mudahan hidupnya berkah. Seneng nggak kalimat kayak gini?
Kamu datang ke orang tua yang sudah sepuh, ngasih matur nuwun ya Le ya, muga-muga rezekimu lancar, seneng nggak? Nanti akan ada masanya kita sudah nggak bisa dengar kalimat itu. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita dulu berbuat jelek, kita mau mengharap itu nggak ada. Dan itu kalau orang tua bilang sudah kayak gitu, pasti rezeki kita lancar. Ya, pasti rezeki kita lancar. Mau modelnya apapun pasti lancar. Kerjanya dimanapun pasti lancar. Dan nggak usah khawatir, antum tinggal dimanapun. Dan alhamdulillah, saya sering dengar kayak gitu dari orang tua. Tersun ya nih, muka-muka rezekimu lancar. Sudah ayam. Ya perhatikan. Sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, ridho Rabbi fi ridhol walid. Ridhonya Allah itu disebabkan ridho orang tua. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Tapi murkanya Allah disebabkan juga kemurkaan orang tua. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syalbani, hadis riwayat Tirmidzi. Ya, di sini disahihkan oleh Syalbani. Jadi kalau Allah ridho, kita dimanapun, kapanpun bisa. Bahkan ibu saya mendoakan, Le, andaikan kamu tinggal di hutan, dikelilingi dengan laut, insya Allah kamu dimudahkan. Itu saya pernah dengar dari ibu saya, senangnya Masya Allah. Ya. Jadi saya itu SD, SMP, SMA nggak pernah dipuji orang tua. Ya mungkin karena orang tua saya itu, ya, dulu melahirkan saya sudah nggak ada bapak, meninggal. Kemudian ibu saya nikah lagi. Kemudian saya ikut sama mbah. SD, SMP, SMA itu Allah mudahkan urusan saya belajar itu sering dapat juara kelas terus, tapi nggak pernah dipuji. Bahkan saya mondok nggak pernah dipuji. Tapi saya dipuji itu apa? Waktu anak saya 5 bulan di rumah sakit, nggak minta orang tua, nggak minta mertua, nggak pernah, cuma minta doa dong. Itu baru orang tua sekali itu. Ya. Ini sudah dipuji orang tua semua. Padahal ya kita berusaha untuk nggak nyakiti orang tua, karena mungkin ada sesuatu hal. Ya. Namun di sini hadis yang semacam ini bukan berarti semua permintaan orang tua pasti kita kabulkan. Karena ini adalah hal yang mubah, yang sunnah, yang wajib. Adapun yang haram tidak boleh. Fal walid yutlabu ridhahu wa yubta'id an sukhtihi. Orang tua itu diharapkan ridhonya dan dijauhi dari kemurkanya. Wala ya'ni hadza an yuta'idan amra bil maksiat. Tapi ini enggak boleh kita mentaati kalau memerintahkan yang maksiat. Le, sampean kerja ning nggon Mas Salim, wis kerjane pindah kono. Kono lho kerjane cewek ayu-ayu, biasa nang golek bojo langsung telu, misalnya. Misal, ya jangan. Ya. Kalau memang sudah tempatnya bagus, terus nggak ada ikhtilat, nggak ada sudah alhamdulillah. Tapi kalau orang tua nyuruh yang jelek jangan. Dan ini Allah sudah kabarkan, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau ada orang tua itu berusaha untuk membuat kamu berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat dosa, jangan kamu taati keduanya. Tapi wasahibuma fid dunya ma'rufah, tetap pergauli dengan cara baik. Jadi kalau nyuruh berbuat syirik, nyuruh melakukan dosa, jangan ditaati, tapi tetap kita berbuat baik. Karena apa? Karena innama ta'a fil ma'ruf, kata Nabi. Taat itu adalah ma'ruf. Dan ini dulu kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang mulia, ahli panah. Tak kalah dengar syariat Islam, dengar datang Islam, itu dia menerima, kemudian masuk Islam. Ibunya sayang cinta sama Sa'ad. Kemudian ngomong, Sa'ad, kamu kenapa seperti itu? Kamu kenapa keluar dari agama nenek moyangmu, mengikuti agama Muhammad? Enggak, saya enggak keluar. Saya mengikuti agama yang benar. Kalau begitu, saya tidak akan pernah makan. Tetap saat itu bawakan makanan, kasih, enggak makan. Besok bawakan makanan, kasih, enggak makan. Besok lagi, ya, sampai udah lemes ibunya. Kemudian saat bilang sama ibunya, ya ummah, wahai ibuku tercinta, ta'lamina, ketahuilah, wallahi lau kanat laki mi'atu nafsin, demi Allah, kalau jenengan itu punya 100 nyawa, fa kharajat nafsan, setiap hari keluar 1 nyawa, kemudian hidup lagi, keluar 1 nyawa, kemudian lagi keluar 1 nyawa, sampai 100 kali, ma taraktu dini hadza li syai', aku tidak akan pernah keluar dari agama Nabi Muhammad ini, dan aku akan senantiasa berbuat baik kepadamu.
kasih makan lagi. Akhirnya ibu ini nyerah, terus makan. Akhirnya masuk Islam juga. Kita bisa nggak seperti itu? Sama orang tua, nggak perlu ninggikan suara, tetap lembut. Orang tuanya marah-marah kita gini, macam-macam, kita tetap lembut. Bisa? Insya Allah. Ceraikan suami istrimu tuh. Istrimu kok kayak gitu? Istri pakai cadar, ngaji terus. Istri kok gak gelem sawang kamu lanang. Buatan bu, sabar. Fitnah terus istrinya, sabar, sabar. Bisa? Insya Allah. Ini terjadi di zamannya sahabat. Dan kita bisa niru. Tetap lembut, tetap baik, tetap berbuat baik kepada orang tua. Karena ada sebagian teman kita ternyata nggak kuat. Datang dari Surabaya ke sini, mau berbuat baik. Istrinya diomelin terus, anaknya diomelin. Lama-lama nggak kuat. Mulai keluar dari belajar, mulai begini, begini. Ya kalau mungkin sekali dua kali yang kuat. Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mas, aku nggak kuat mikir, aku nggak bisa ngontrak, dek. Aku nggak kuat ibumu, mas. Misalnya gitu. Sabar. Biasanya kan orang tua kalau ngomeli itu, suaminya nggak ada. Ya, tapi nanti ada apa namanya? Ada cara-caranya yang insya Allah kita sampaikan ya. Lakin ma hadzal hal muslim matlubun minhu an yuhsila ridha walidayhi. Tapi kondisinya semacam ini. Orang tua tetap ngajak kita berbuat jelek, kita tetap nyari keridhaan mereka berdua. Ya. Bimusahabatihima bil ma'ruf, tetap kita muamalah dengan cara yang bagus. Wabil akhlaqil fadilah, dengan akhlak yang agung. Wal ihsan, berbuat baik. Wal kalamul jamil, tetap kalimatnya bagus. Ya, kalimatnya tetap lembut dan bagusnya nanti orang tua. Susah apa berat? Misalnya jenengan punya mertua, qadarullah sudah sepuh, ikut jenengan. Dulunya jenengan itu dielek-elek, nggak pernah diperhatikan. Kemudian dibanding-bandingkan dengan menantu yang lain. Misalnya menantunya ada 5. Terus ikut jenengan. Jenengan bisa nggak menahan diri, nggak ngomong, Pak, dulu loh sampai gini-gini. Bisa nggak? Ya sekarang ikut jenengan, semua jenengan kasih semuanya. Bisa untuk nahan? Allah alam. Ya. Bisa balas dendam juga. Tapi nggak boleh ya. Kemudian wa an Bahas ibni Hakim an abihi an jadi. Dari Bahas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Qal, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, man abaru. Ini ada seorang sahabat ingin tahu siapa yang berhak kita untuk berbuat baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Oh, ibu yang pertama. Summaman, kemudian siapa lagi? Kata Nabi, jawabannya apa? Ummuk, ibumu. Kok ibu lagi? Tanya yang ketiga, summaman, kemudian siapa ya Nabi? Ummuk, atau dalam ummak gitu ya. Ibumu, baru yang terakhir. Kemudian siapa lagi ya Nabi? Summa qal, summa abab, summal aqrab fal aqrab. Habis itu bapakmu, baru saudara-saudaramu yang terdekat. Siapa yang bisa jawab? Kenapa Nabi menyebutkan 3 kali untuk berbuat baik ibu? Bukan pertama ibu, terus bapak, terus saudara. Tapi ibu, ibu, ibu. Nama? Nama mas? Siapa nama antum? Ya, Mas Anto. Kenapa kok sebutkan ibu, ibu, ibu? Kenapa? Ibu melahirkan kita. Cuma sekali. Misalnya yang melahirkan bapak. Nggak mungkin. Bapak mengandung mungkin nggak? Mungkin. Nggak mungkin. Dulu Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan ada seorang laki-laki yang hamil. Semakin hari semakin membesar. Tapi tidak ketahuan apakah dia melahirkan. Pernah dengar nggak riwayat ini? Wallahu alam itu hamil benar apa enggak. Bisa jadi tumor membesar kemudian mati. Kan kita nggak tahu. Karena belum ada ya cerita dia melahirkan. Berarti kan nggak ketahuan. Mungkin dia meninggal. Ini di sini ya disebutkan oleh para ulama, lau ta'ammal al-mar'u, seandainya orang itu memperhatikan ya hadis ini dan juga firman Allah di dalam surat
Al-Ahqaf ayat 15. Surat Luqman ayat 14. Di dalam surat Al-Ahqaf Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah memberikan wasiat kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummu, ibunya hamil. Kurha, dalam kondisi berat. Wa wadu'atu kurha, melahirkan juga berat. Wa hamluhu, hamilnya tadi, wa fisalu, dan memisahnya salasun asyara, 30 bulan. 30 bulan itu 2 tahun setengah. Ya. Di dalam surat Luqman ayat 14 Allah katakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummu. Allah berwasiat kepada manusia, kepada kedua orang tuanya, karena ibunya itu sudah mengandung dia wahnan ala wahnin, berat tambah berat. Wa fisalu fi amain, dan menyampainya 2 tahun. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, andaikan orang memahami hadis ini, memahami ayat ini, maka dia akan tahu bahwasanya hak ibu sampai 3 kali. Yang pertama, alhamlu wa sitluhu, karena ibu itu hamil dan semakin hari semakin berat, bukan semakin ringan. Pernah nyoba enggak? Cari batu yang beratnya 3 kilo, kemudian taruh di perut kita. Ya buat sholat, buat lari, buat mandi, buat ini. Berat enggak? Itu berapa bulan, Ibu? Ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan. Adik saya 12 bulan baru lahir. Adik perempuan. Berat teman. Berat. Kalau zaman dulu 12 bulan nggak apa-apa. Sekarang 9 bulan lebih bingung. Saya salah. Dulu enggak. Ponakan saya itu lahir kaki dulu malah. Ya ini macam-macam ya. Ya. Nanti kita tahu insya Allah. Nah ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, perkara pertama, karena ibu itu ngandung. Dan ngandung itu bukan hal yang ringan, semakin berat. Orang ngandung itu macam-macam. Ada yang dari awal hamil itu dia muntah. Ada yang dia nggak doyan ini itu. Ada unik di Gresik itu. Dia itu kalau hamil nggak mau mencium bau suaminya. Parah nih ini. Tersiknya nggak suaminya. Antum itu nggak ketemu istri, nggak tidur bareng istri 4 bulan itu tersiksa. Bagaimana 9 bulan? Pokoknya kalau hamil nggak mau pingin lihat atau bau suaminya. Tersiksa. Dan antum nanti kalau masalah istri hamil, jangan semua keinginan dituruti. Ya, Bi, aku minta es krim. Oh gampang es krim yang dijilat Pak itu, kayak gitu. Loh, ini kejadian ada. Sebenarnya ini bukan apa namanya, bukan nyidam yang dibolehkan, nggak boleh. Ya kalau pengen makan yang murah ya boleh, tapi kalau yang aneh-aneh nggak usah dituruti. Anaknya ngiler, walaupun nggak nyidamnya anaknya ngiler masih kecil. Ini jadi seorang wanita itu hamil, dan hamil itu ada yang modelnya bed rest. Dari awal sampai lahir itu nggak bisa keluar rumah. Karena apa? Kalau dia aktivitas di luar, itu langsung gugur. Dan saya punya tetangga juga dulu di Jember gitu. Jadi anaknya 3 tempat itu, gitu semua. Terus suaminya, wis aku kapok obat. Kenapa? Kalau punya lagi loh, dia 9 bulan full, masak, nyuci semuanya, isinya total bed rest. Ada yang semacam itu. Ada juga yang bisa aktivitas, tapi perempuan semuanya hamil, berat di punggungnya. Yang belum punya istri nggak tahu, ngomong itu nggak nyambung. Tapi kalau udah punya istri tahu kan, berat nggak istrimu kalau hamil? Berat. Tapi kadang ada suami itu nggak tahu diri ya, suruh wanitanya tetap suruh ini, Masya Allah. Hamil itu sudah berat, kemudian Allah jelaskan semakin berat, nggak semakin ringan. Yang kedua, al-amru tsani al-wad'u wa syiddatu. Termasuk berat lagi apa? Melahirkan. Wanita melahirkan itu jangan antum anggap seperti kita buang kotoran. Kalau kita mau bayangkan, kita buang kotoran yang besar, bebel. Wanita itu berat loh melahirkan. Ya, makanya ada tipsnya. Kalau nanti istrinya sudah hamil tua, ya sudah 9 bulan atau 8 bulan, banyak minum air kelapa dulu. Terus nanti di akhir-akhir sudah merasa berat, kayaknya sudah mendekati HPL, banyak minum madu, banyak minum zaitun. Terus nanti di pas sudah pembukaan, sering minum kuning telur. Itu punya kekuatan
cepat merucut. Alhamdulillah anak saya itu lahir cepat semuanya. Bahkan yang nomor 3 itu bidannya baru masuk, saya bilang, Bu bidan udah keluar. Bidan masih nyantai. Ini udah keluar, tak kira gampang sekali. Tapi kalau yang nggak tahu tuh justru ada yang keliru-keliru ya. Ya ini, dan melahirkan tuh sesuatu yang berat, perjuangan. Ya, bahkan ada seorang wanita ini yang sangat dicintai sama suaminya, waktu melahirkan bayinya lahir ternyata meninggal dunia. Akhirnya bayinya jadi baginya itu sesuatu yang siap. Ada juga yang lahir bayinya yang meninggal, istrinya masih ada yang dua-duanya. Saya pernah di tetangga rumah itu dulu di Demak itu melahirkan itu susah. Lahir bayinya meninggal, nggak seberapa lama ibunya meninggal. Dikuburkan di satu liang. Tapi setelah dibongkar ada pelebaran jalan itu, saya lihat utuh dua-duanya, Masya Allah. Padahal sudah 3 tahun. Sedangkan ada tetangga yang baru 3 bulan hancur, macam-macam. Kan dulu ada pembongkaran kuburan. Ini melahirkan itu jihad. Dan orang yang wanita yang melahirkan kemudian meninggal, maka nanti dia dibangkitkan dengan para mujahidin. Dia jihad akhirat, bukan jihad dunia. Di dunia tetap dia dimandikan, dikafani, disolati, tapi nanti dibangkitkan bersama para mujahidin. Makanya seorang wanita jangan pernah berpikiran seperti orang-orang kafir. Aku nggak mau melahirkan, nggak boleh. Ini siapa wanitanya semacam ini? Orang-orang Jepang, orang-orang Korea, Singapura, itu nggak mau. Orang Indonesia nyoba, bener nggak lahiran di Jepang dibiayai? Ternyata total dibiayai semua. Bahkan kalau mau sekolah di sana dibiayai terus, kalau punya anak. Tapi orang sana sudah nggak mau punya. Orangnya sudah tua-tua. Ya ada yang 1 atau 2 melahirkan ada, tapi kebanyakan mereka pikirannya nggak ingin punya. Padahal ini jihad, dan ini berat. Sudah melahirkan berapa kali istrinya? Berapa kali? 2. Sudah melihat, nemeni ya dari awal? Semuanya, ya. Gimana perjuangannya? Waktu itu rata-rata suami yang baik, dia doa dengan ikhlas, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Telepon ibu, telepon mertua atau mana? Ya, nggak ada yang minum koper karmu, betul, nggak ada. Nggak ada. Itu perjuangan. Dan kita setelah itu tahu, ya Allah, ibu kita dulu kayak gitu ya. Kalau kita beler, pites bayi, ditinggal mati. Ya. Jadi kita itu akan berbakti kepada orang tua kalau lihat nyata, ya Allah, perjuangan istri kayak gini. Orang tua kita dulu, bahkan banyak di antara kita orang tua dulu, sudah dia hamil, masih ngerjain urusan rumah tangga, kadang bantu suami di sawah, kadang manggul, ya kan? Masih nggak orang-orang kampung kayak gitu? Itu kadang suaminya jarang ngasih duit, kita lahir tetap dihantar, Masya Allah. Ini nanti kita berbakti pada orang tua. Yang ketiga, al-amru salis ar-rodo'ah wa mana wa mu'anatuha. Menyusui. Ya, menyusui gampang apa ringan? Kamu mau menyusui benar-benar gampang? Ambil kucing coba bawa sana. Susah ya menyusui. Orang wanita itu kalau sudah mempunyai anak 1, tidak ada namanya tidurnya nyenyak. Kecuali anaknya nanti gede-gede. Kalau punya anak kecil, sampai umur 2-3 tahun, nggak pernah nyenyak. Nangis. Susu, pipis, ini. Tapi untuk wanita sabar ya. Kemarin saya dapat cerita dari murid saya, nangis dia. Jadi cerita dari jam 10 sampai jam 1 nangis. Datang dari Jogja, datang ke rumah. Datang ke waktu saya di Magelang. Ustaz, sesuai gini-gini. Jadi istri itu nggak sabar dengan suaminya. Dia tidur sama anaknya, tapi suaminya suruh tidur sendiri. Nah, kalau anaknya pengen bikin susu, ambilkan disiram suaminya. Itu jangan sampai. Kilo anakmu dili, itu jangan. Saya tuh ya dengan istri melihat, Masya Allah kasihan. Nah kita gantian nanti. Jadi nanti bilang, Dek, nanti kalau anaknya rewel, bangunkan. Walaupun gantian. Dan saya dulu paling berat tuh anak kedua yang meninggal dunia. Karena apa? Tiap malam harus gendong. Saya nyoba gendong 3 jam, Masya Allah berat. Istri bisa 5 jam. Saya 3 jam tuh ya Allah, saya diketur astagfirullah, derdek saya 3 jam. Anak nggak mau ditaruh karena memang sakit paru-paru itu. Nangis terus, kalau digendong diem. 3 jam berat. Istri bisa 5 jam, 6 jam, 7 jam. Wanita luar biasa. Ya, dia itu kondisi menyusui. Kadang
Ada anak pas melahirkan nggak mau nyusu, sakit nggak perempuan kalau nggak di apa namanya ditetek sama anaknya? Sakit itu, sakit sekali. Akhirnya harus dibuang, harus dibuang, harus dibuang. Ya, ada juga yang nyusu digigit sama anaknya. Pernah nggak digigit sama anak? Ya, sakit itu. Makanya perempuan itu masya Allah pahalanya banyak. Kalau dia ikhlas, kalau dia ridho. Makanya kalau kita lihat, ya Allah ibu kita dulu hamil, ibu kita melahirkan kita, merawat kita, kok kita sekarang ngomong kasar. Dulu diajari, misalnya bapak, ibu sudah bisa ngomong keras. Diajari jalan sudah bilang bisa jalan nendang. Ini termasuk nggak lahir. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak benar. Sebagaimana ayat dan hadis tadi, seorang ibu itu didahulukan 3 kali karena memang 3 amalan yang luar biasa yang tidak bisa seorang ayah melakukannya. Tidak bisa. Antum sehebat apapun, sekuat apapun, nggak akan bisa hamil, nggak akan bisa melahirkan, nggak akan bisa menyusui. Bahkan gendong yang saya coba 5 jam, ada 3 jam. Antum pernah gendong anak malam hari 3 jam. Malam lu ya, jangan siang. Malam antum gini terus. Pernah 3 jam? Anak itu, ya Allah, banyak bersyukur. Wanita itu kok kuat dan nggak ngeluh gitu. Antum pernah gendong 3 jam nggak berhenti? Berat nggak? Kok ibu, kok wanita kuat ya? Itulah ajib wanita ya. Fahadil umurul kabira al-azima as-salasa qad hasalat lil dunnal ab. 3 perkara yang besar ini, yang agung ini hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu, tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Siapapun, dimanapun, dari zaman kapanpun, gak ada namanya ayah itu bisa melakukan ini. Walihada kana laha salasu amsal malil ab minal bir. Oleh karena itu, seorang ibu itu 3 kali disebutkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebaikannya. Ibu, ibu, ibu. Ya, kama huwa wadiyun fi hadal hadis, bagaimana yang sangat jelas di hadis ini. Wa fi ahadisin ukhra ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim. Demikian di hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pernah menyakiti ibu, ya, ucapan atau perbuatan segera minta maaf. Siapa yang pernah meninggikan suara dengan ibunya? Gak ada. Gak ada kan? Alhamdulillah saya dari bayi sampai sekarang belum pernah neriakin ibu. Belum pernah bantah ibu. Kalau nggak senang cuma diem aja. Nggak berani. Waktu itu padahal saya belum pernah ngaji. Tapi saya tahu orang tua itu harus dihargai. Tapi saya lihat beberapa teman saya itu, yo, itu kayak gitu, nggak boleh. Wong seandainya kita bilang, kalimat itu termasuk dosa besar. Bagaimana? Yo, tua cerewet. Kalau orang tua kita biarkan kita delok terus kurang menit mati, nggak kuat gitu. Dan Allah jadikan orang tua, ibu kita terutama itu lembut. Mau kita di celana, nya nggak pakai aturan ya, dikit keluar, nggak pernah ngeluh. Itu ibu, ajib memang ya ibu itu. Mbak yang jadi ibu ya banyak-banyak bersyukur ya, itu jihad yang luar biasa. Makanya anak itu kepada orang tuanya kalau dia berbuat baik juga pahalanya pahala jihad. Tsumma fil ayati tanbihun muhimun lil ghayah yu'inu ala tahqiqil bir. Kemudian 2 ayat tadi yang kita sebutkan itu sebagai peringatan yang sangat penting ya, tujuan yang sangat puncak agar membantu kita ini ingat untuk merealisasikan perbuatan baik kepada orang tua. Sampai para ulama menjelaskan, 1 hentakan nafas ibu kita nggak akan bisa mengganti dengan uang berapapun. Gitu toh. Waktu mau melahirkan, itu kita nggak bisa ganti. Makanya tidak ada amalan apapun yang bisa kita bandingkan dengan perjuangan ibu kita, kecuali 1. Apa? Bukan. Apa? Kita ngasih, misalnya ibu kita bikinkan istana, itu belum sebanding dengan perbuatan orang tua kita. Apa 1?
Kita belikan misalnya apa, mobil ibu kita suka healing, kita ajak healing keliling dunia, itu pun belum bisa. Orang tua suka makan, kita kasih makanan berbagai macam, nggak bisa. Apa? Bahkan ada seorang tabiin tanya kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar, aku gendong ibuku dari Yaman ke Mekah, gendong untuk haji ini toh, apakah aku sudah disebut membalas baktinya? Belum. Coba bayangkan, Yaman ke Mekah berapa jam? Masa 13 jam Yaman ke Mekah? Sehari semalam kan? Kalau Mekah Madinah itu berapa? Masalah Mekah Madinah jauh nggak? Tapi kalau Mekah sama Yaman lebih jauh lagi kan? Lah ya. Itu gendong loh ya, lewat padang pasir loh, bayangkan. Siapa yang pernah gendong ibunya dari sini sampai Wonogiri? Cedak di sini Wonogiri. Itu nyaman sampai Mekah, kata Abdullah bin Umar, belum. Kecuali kalau kamu dapati ibumu itu budak, waktu perang diambil orang, atau dia jadi budak, kemudian kamu merdekani, itu baru bisa. Dan sedangkan sekarang nggak ada perbudakan, jadi kita susah untuk benar-benar balas orang tua. Jadi jangan pernah berpikiran ya, kita gaji 2 juta, kasihkan ibu 1 juta, saya berbakti. Belum, orang masih jauh, belum ada apa-apanya. Dan kebanyakan kita orang Jawa itu, kalau berbuat baik dengan orang tua, anggapnya sak kelompok. Perbuatan orang tua kita yang begitu banyak, kita anggap sak upo. Kebalik. Harusnya apa yang kita lakukan sekarang kepada orang tua itu tetap sak upo. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua kepada kita lebih dari sekelompok. Harusnya seperti itu, jangan dibalik. Tapi orang Jawa kan gitu. Kebaikan orang tua dianggap sak upo. Alah, kursamu. Tapi kebaikan kita yang saupit, coba ngasih berapa? Aku luwingnya wong tuaku 1 juta. Padahal kerja sudah bertahun-tahun, ngasih cuma itu. Anggap bisa kelompok. Tidak boleh. Ya, kasih semuanya. Orang tua kita itu kan, kata Nabi, anta wa malu kali abika. Kamu dan harta bendamu punya bapakmu. Andai kan bapak datang, le, mobilmu tak PKP, monggo, ngwe bapak. Bisa? Bisa enggak? Bapak itu, apalagi ibu, le, rumahmu tak tinggali ibu yo, yuk pulang, ini rumah ibu, bisa enggak? Berat? Ini bener, ini syariat, jangan kebalik. Wih mobilku, wih rumahku, modal punya bapaknya, anaknya bapak ada 7. Kalau wihmu lah, liane tinggal ini. Paham ini? Ya, karena kita ini kadang di Indonesia itu, terutama di daerah orang Jawa itu, punya orang tua di kuku kabeh. Itu punyaku. Ya, ini motorku, ini mobilku, ini rumahku, ini sawahku. Lah punya sawah bapak, anaknya berapa itu? Lah sampean terakhir. Ya kayak gitu jangan ya. Ada pertanyaan? Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan bagi jadi 3 sesi. Ini saya ada rapat. Ya. Kemudian tadi yang dikatakan sumal akrob fal akrob, yang terakhir ya, kan berbuat baik kepada ibu, kemudian orang tua bapak. Nah nanti insya Allah juga kita akan jelaskan, jangan sampai bapak itu dianggap sebelah mata. Walaupun bapak itu tidak banyak disebutkan di dalam hadis, yang disebutkan itu adalah ibu, tapi bapak punya peran yang sangat besar. Ya, kita sebagai bapak ini punya peran sangat besar. Kita sering berada di balik layar. Tapi wanita sehebat apapun, kalau nggak ada suami, dia akan goyah. Kita jangan pernah mengesampingkan bapak. Kemudian Nabi mengatakan, summal akrob wal akrob, yang terdekat. Jadi kalau kita bisa, yang terdekat itu, kalau kita punya kholah sama amah. Paham nggak kholah sama amah? Bibi, misalnya kita punya ibu, punya bapak, ya. Nah, terus yang dekat dengan ibu, saudari ibu, itu namanya kholah. Apa namanya? Dan kita kholah. Saudarinya ibu, kakak ibu, adik ibu, yang perempuan namanya kholah, yang laki-laki khol. Kalau bapak namanya am.
amah, ya. Nah, kholah itu lebih dekat. Ya, nanti kalau kita mau ngasih, lebih didahulukan ke keluarga ibu daripada keluarga bapak. Itu secara asal. Keluarga ibu dulu, baru ke keluarga bapak. Kalau bahasa kita kan, itu kasih bule, bule yang mana? Ya, semuanya bule. Bude, bude yang mana? Semuanya bude. Kalau Arab, kholah itu saudara dari ibu. Kalau amah, ya, kalau kholah tadi saudara dari ibu, kalau amah saudari dari bapak. Dahulukan yang dari ibu dulu. Demikian kalau misalnya kita punya anak, ya, istri kita meninggal dunia, yang paling berhak untuk merawat anak kita siapa? Kholah, saudara dari ibu anak itu. Jadi IP kita yang dari istri, bukan dari apa namanya, bukan dari kita, adik kita perempuan, kakak kita perempuan, itu yang lebih berhak punya istri itu. Kenapa? Ada kedekatan, dan itu sudah dijelaskan ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-khalatu bimanzilatil Kholah itu kedudukannya seperti ibu. Makanya kalau kita punya istri, istri kita pas melahirkan meninggal dunia, sedangkan dia punya adik perempuan, dia belum nikah, kita berhak untuk menikahi. Yang lebih sayang kepada ponakan kita, itu namanya turun ranjang ya. Turun ranjang. Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Demikian yang bisa kita sampaikan yang singkat ini, mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi anak yang berbakti dan kelak kita mendapati anak-anak kita semuanya berbakti kepada kita semuanya. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kurang dan kelirunya itu datang dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.